akan terjadi liberalisasi layanan kesehatan. Liberalisasi. Nah, kalau terjadi liberalisasi itu tidak akan menjadi lebih baik. Kita bukan penganut paham liberal. Kita penganut layanan kesehatan yang berasaskan Pancasila. Duniawi itu yang kita tuntut adalah harkat dan martabat organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan orasi kita, mohon izin, marilah. Ya, terima kasih. Amankan tepi perimeter kepada korlap yang merasa sebagai korlap, mohon untuk di tepi dan diamankan kalau perlu pasang razia. Akhir-akhir ini ada undang-undang kesehatan, ya ini kan yang aktual gini ya. Terus kemudian didemo oleh ID. Ya. Ini persoalannya apa sebetulnya? Persoalan dasarnya ini. Oh iya, baik. Jadi yang pertama memang ada hal-hal yang kemarin sempat dikritisi ya, bukan oleh ID ya, bukan hanya oleh ID, tapi oleh seluruh organisasi profesi. Oh iya. Terutama yang saya dengar itu ada 5 organisasi profesi kesehatan plus tenaga kesehatan. Iya. Ya, tenaga kesehatan utama itu mulai dokter, perawat, dan apoteker yang saya tahu, dokter gigi. Itu kemarin memberikan protes ya, karena sebenarnya ingin memberikan masukan ke pemerintah. Oh, iya. Yang pertama karena masalah kesehatan termasuk masalah yang dasar, masalah yang salah satu masalah yang sentral ya dalam pembangunan SDM dimanapun ya, termasuk di Indonesia. Maka mendesain sebuah undang-undang untuk kebaikan, itu yang pertama harus hati-hati, tidak bahasa Jawanya itu mungkin tidak gerusak-gerusuk, tidak kemerungsung. Jadi betul-betul harus dibahas. Dan yang kedua harus betul-betul melibatkan stakeholder yang mengerti masalah kesehatan. Jangan sampai tidak mengikutkan stakeholder yang mengerti masalah kesehatan. Yang mengerti itu baik yang nanti akan menjalankan maupun akan yang kena dampak dari peraturan. Memang selama ini nggak diikutkan? Kalau saya kan kebetulan sudah mantan ketua IDI ya. Iya. Kalau informasi dari kawan-kawan organisasi profesi kesehatan tidak banyak dilibatkan dari awal. Jadi desain dari awal itu tidak banyak dilibatkan, kemudian ada hal-hal tertentu yang mungkin perlu secara detail dibicarakan, hati-hati, tidak cepat diputuskan. Misalnya tentang perbedaan antara pihak yang satu dengan pihak profesi ini mengenai surat tanda registrasi, misal ya. Iya. Surat tanda registrasi itu diusulkan untuk sekali seumur hidup. Ya. Tapi profesi itu melihat ini kurang tepat kan sekali seumur hidup. Ya. Saya mendengar kenapa pemerintah mengusulkan sekali aja seumur hidup. Karena ini dianggap hanya sebuah proses administrasi. Oh iya. Nah, kalau proses administrasi ya memang sehari seumur hidup nggak ada masalah. Iya. Nah, tetapi profesi dan tenaga kesehatan itu memandang ini bukan hanya soal administrasi, tapi ini
ini juga soal tentang pengendalian penjaminan mutu dari tenaga kesehatan. Karena seluruh proses seperti itu di profesi manapun itu selalu periodik. Nah, misalnya ya pilot itu malah 6 bulan sekali. Oh, itu ada ya dilakukan diulang lagi dilihat, baru izinnya dikeluarkan, dilihat lagi baru izinnya. Jadi ada proses pemantauan ada gitu. Proses pemantauan, ada proses pengendalian. Nah, profesi itu melihatnya STR lebih ke arah situ. Nah, ini perlu didalami. Apakah betul STR itu hanya bersifat administratif belaka, seperti ijazah begitu kan? Cukup sekali ijazah kan? Iya. Nah, apakah STR ini di dalamnya mengandung jaminan terhadap mutu? Nah, kalau jaminan terhadap mutu, memang seluruh profesi itu menerapkan tidak sekali seumur hidup, tapi secara periodik dilakukan proses evaluasi, pengawasan, evaluasi, sehingga STR itu dikeluarkan secara periodik. Kira-kira begitulah. Contoh ya, ini karena ada sudut pandang yang berbeda, ini harus dibahas. Harus dibahas. Ya kayak inilah. Kalau ditanya ke kepolisian, kenapa SIM harus ada periodisasi? Ada periodisasi juga. Kenapa? Kenapa ya kalau lebih mendalam lagi contoh ya. Kenapa sholat itu nggak setahun sekali? Kenapa? Kan praktis ya. Nah, kenapa sehari 5 kali? Kalau ditawarkan ke umat Islam, kamu sholat setahun sekali apa 5 kali sehari? Pasti milih yang setahun sekali. Iya. Benteng. Ya kalau misalnya dokter atau perawat atau bidan atau yang lain-lain ditanya, kamu milih STR yang sekali 1 tahun apa tiap 5 tahun dirubah? Pasti orang menjawabnya yang enteng dan dianggap mudah itu adalah yang setahun sekali, yang seumur hidup, sekali seumur hidup. Tapi apakah seperti itu? Nah, itu perlu dielaborasi fungsinya. Kalau fungsinya hanya murni administratif, mungkin tidak masalah. Tapi kalau fungsinya itu memberikan pengawasan, evaluasi, penjaminan mutu, perlu dipikirkan. Itu mungkin tidak seharusnya sekali seumur hidup. Tapi kalau saya cermati itu kan banyak pemerintah itu seolah-olah juga mengkritik ID, katanya terlalu besar kewenangannya, katanya begitu. Nah, itu ya apa itu? Nah, kalau dikritik terlalu besar kewenangannya, ya dibedah aja kewenangan yang mana yang terlalu besar. Istilahnya itu disampaikan ya, bukan hanya pemerintah, itu ada beberapa pihak juga. Mungkin itu opini ya. Saya khawatir menjadi framing gitu. Tapi supaya tidak menjadi framing, sebaiknya memang kita bedah aja secara objektif. Kalau dianggap kewenangan, sebenarnya bukan hanya kewenangan ini ya, kewenangan organisasi profesi, apa ini PPNI, Ikatan Bidan. Apakah betul kewenangan organisasi profesi itu besar? Nah, kalau mau dibedah secara objektif, kewenangan apanya gitu, kewenangan di mananya, kewenangan pada proses apa, itu kan harus clear. Jangan mengopinikan sesuatu yang tidak merujuk pada sesuatu yang spesifik. Apa itu kewenangan yang mana? Karena setahu saya kewenangan di profesi itu hanya memberikan surat rekomendasi. Itu untuk praktek. Ya, jadi prosesnya untuk praktek. Yang proses untuk praktek itu panjang. Ya, satu, proses untuk praktek itu harus punya ijazah. Itu yang mengeluarkan pendidikan, lembaga pendidikan. Yang bukan ijazah itu. Setelah dapat ijazah, ya, dia harus mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya. Setelah dapat sertifikat kompetensi, dia harus mengurus surat tanda registrasi. Mungkin itu yang kadang saya pernah dengar itu yang dibilang agak berbelit-belit itu ya, itu. Surat tanda registrasi itu posisinya bukan di ini. Di mana itu? Tetapi di Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil, itu lembaga negara. Nah,
Setelah dapat surat tanda registrasi, baru datang ke Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dokter, kalau perawat datang ke Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kalau bidan datang ke Ikatan Bidan Indonesia dan seterusnya. Itu kemudian diberi surat rekomendasi untuk praktik. Nah, itu baru porsinya organisasi profesi. Setelah dapat rekomendasi, baru dibawa ke Dinas Kesehatan setempat untuk dikeluarkan surat izin praktek. Nah, dari rangkaian proses ngurus izin praktek, ya kan? Beberapa hal itu justru posisinya di pemerintah dan negara. Posisi di organisasi profesi cuma surat rekomendasi. Nah, terus dari proses itu mungkin cuma 1/5-nya yang di organisasi profesi. Pertanyaannya mau mendominasi yang mana? Nah, kan hanya secuil aja, ya kan? Porsinya hanya surat rekomendasi, secuil itu porsinya dari serangkaian proses izin praktek. Jadi gini Dok, kalau kita lihat sudah jelentreh begitu ya, sudah runtut begitu. Sekarang undang-undang itu kan seolah-olah mau apa ya, mendistorsi keberadaan ID. Kalau saya tangkap sih, mudah-mudahan salah. Sampai bisa luruskan teman-teman dokter. Sebetulnya mau apa sih di pemerintah dengan ID ini di undang-undang ini? Iya, justru itu yang kita tanya-tanya. Ini sebenarnya mau apa? Kan mestinya pemerintah, kita semua, bukan hanya pemerintah, itu sudah punya kesadaran bahwa semua hal itu tidak bisa dikerjakan oleh satu stakeholder. Makanya kemudian pemerintah itu selalu menggalakkan pentahelix collaboration. Semua stakeholder dilibatkan, sehingga mestinya di dunia kesehatan juga semua stakeholder kesehatan itu dilibatkan. Tidak bisa dikerjakan oleh satu stakeholder, termasuk oleh pemerintah. Tidak bisa. Sulit itu. Nanti kalau hanya pemerintah yang mengerjakan, nanti akan sulit sendiri pemerintah. Pekerjaan pemerintah itu sudah banyak, ya kan? Dan mohon maaf, banyak hal yang belum tuntas. Seperti dibicarakan di awal tuh kan. Fasilitas kesehatan aja masih banyak yang belum dapat, ya kan? Kekurangan logistik obat alkes itu banyak yang belum dapat, ya kan? Distribusi tenaga kesehatan tuh banyak juga belum dapat. Sudah itu berat dan itu belum selesai. Jangan kemudian di stakeholder itu kemudian terjadi gesekan, terjadi ketidakpercayaan. Mestinya pemerintah itu berfungsi menjadi dirijen, yang memimpin orkestra. Dari semua komponen orkestra itu harus dengan dirijen yang baik dirangkul menjadi sebuah musik yang baik. Jangan sampai justru dirijennya itu kemudian ya di tengah lagu itu ada yang tidak diajak untuk nyanyi atau suaranya sumbang. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita semua, khususnya pemerintah. Karena pemerintah dirijennya, maksudnya dirijen itu sifatnya harus apa? Merangkul. Jangan sampai ada konflik atau menciptakan kegaduhan, suasana tidak enak. Stakeholder itu harus Gini Dok, sampean kan praktisi di kedokteran. Apa gak curiga dengan undang-undang ini soal ada satu motif muatan-muatan di balik itu adanya liberalisasi investasi asing di Indonesia itu salah satu kekhawatiran kawan-kawan yang kalau di internal profesi itu memang salah satu kekhawatirannya. Nah, saya tidak tahu apakah pemerintah, saya yakin masa pemerintah kita mau sengaja seperti itu. Mungkin pemerintah terlewat berpikir seperti itu. Nah, makanya ini harus kita sampaikan bahwa ada resiko-resiko ini. Kalau bentuk regulasinya seperti ini, resiko-resikonya adalah akan terjadi liberalisasi layanan kesehatan. Nah, kalau terjadi liberalisasi itu tidak akan menjadi lebih baik. Kita bukan penganut paham liberal. Kita penganut layanan kesehatan yang berasaskan Pancasila. Jadi liberal tidak boleh, komunis tidak boleh. Ini saatnya kita harus membuktikan bahwa kita memiliki asas Pancasila itu yang kita harus
ejawantahkan dalam di setiap sendi kehidupan kita, termasuk pelayanan kesehatan. Bayangin kalau terjadi liberalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, iya, itu gimana itu? Kalau yang paling konkret katakan, dampaknya apa? Ya, dampaknya semua pelaku pelayanan kesehatan di Indonesia itu akan habis. Dikuasai asing. Bisa dikuasai asing. Karena apa? Karena sekarang posisi kemampuan pelayanan di Indonesia tanpa keberpihakan pemerintah, ya, mulai dari kemampuan teknologi, kemampuan permodalan, itu masih berapa tahun masih kalah dengannya. Pemerintah itu harus memiliki standing point untuk memberikan perlindungan, malah memberikan daya dorong untuk mengangkat pelayanan kesehatan di dalam negeri. Ya, kalaupun kemudian ada kerjasama luar negeri, itu sudah digariskan di Undang-Undang Dasar dan Pembukaan itu demi untuk kepentingan dalam negeri juga. Jadi tidak semata-mata politik luar negeri itu dilakukan tanpa kita mempertimbangkan kepentingan dalam negeri. Pastilah kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Kepentingan nasional itu di atas kepentingan lain. Barangkali sudah ada kajian dari profesi kedokteran misalnya bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu akan membuat liberalisasi investasi asing, termasuk ada pendirian rumah sakit, dokter-dokter asing akan di Indonesia. Ya, itu pasal-pasalnya sudah ada. Sudah ada makanya di Undang-Undang Omnibus Law ini pasal-pasal tentang investasi asing ada, pasal-pasal tentang tenaga asing ada. Nah, ini yang harus dikritisi. Kita mungkin tidak boleh alergi terhadap investasi asing, tidak boleh alergi terhadap tenaga asing, karena kita juga membuka kerjasama dengan luar negeri. Tetapi sekali lagi tidak kemudian serta merta dengan dalih memperluas atau memperbesar investor asing, mendorong kemajuan dengan investasi asing itu, kemudian kita lengah tidak membuat koridor, tidak membuat cara-cara mengendalikan supaya langkah-langkah kita itu kemudian tetap menjaga kepentingan nasional. Itu yang dipermasalahkan. Misalnya kalau itu diberlakukan, apa sih pengendaliannya? Itu harus ada, dan itu harus juga ada di undang-undang. Karena kalau tidak ada di undang-undang, kalau hanya dijelaskan di ini pengendalian secara umum itu kita khawatir kalau hanya dijelaskan di setingkat di bawah undang-undang, itu tidak akan kuat untuk mengatakan ini aturannya. Bisa jadi aturannya tidak begitu, undang-undangnya karena nggak bunyi begitu kan susah. Jadi memang harus ada pengendalian. Yang sangat khawatir justru sekarang kelonggarannya yang kita pertanyakan itu, yang mengarah mungkin nanti efeknya kurang baik. Justru yang seharusnya menjadi pengendalian sekarang dilepas. Misalnya harus bisa berbahasa Indonesia. Iya. Itu sekarang tidak diwajibkan. Nah, ini arahnya kan jelas ya. Makanya ini kan kemudahan-kemudahan seperti ini yang mestinya ini dikendalikan dengan dia wajib bisa berbahasa Indonesia. Jangankan untuk sektor lain, jangankan untuk sektor kesehatan, sektor lain seharusnya diwajibkan. Sektor kesehatan apalagi komunikasi pasien dokter itu, komunikasi pasien dengan tenaga kesehatan itu kalau tidak dipahami, kesimpulan dari sebuah pemeriksaan itu bisa salah. Kesimpulan salah, penentuan keputusan untuk memberikan obat, memberikan terapi juga bisa salah. Nah, contoh gitu ya. Saya ini kan kebetulan rektor yang tenaga perawat atau bidan yang lulusan itu diberikan fasilitas untuk bisa ke Jepang, bisa ke tempat lain. Itu syarat bahasa itu saklek, harus bisa bahasa Jepang. Karena apa? Karena
itu menjaga komunikasi antar pasien dengan tenaga kesehatan. Tidak boleh salah. Kalau kesalahan nanti keputusannya salah, obat yang diberikan salah, tindakannya salah. Itu nanti bermasalah pada pasien, yang kita sebut dengan patient safety. Keamanan pasien akan juga terganggu. Biasanya tapi kan gini, pemerintah itu kan akan selalu bikin alasan bahwa pertama memang adalah bahwa investasi itu salah satu bagian dari keterbukaan antar bangsa, antar negara lah. Yang kedua akan bilang itu justru untuk menjamin kesehatan, memperbaiki kesehatan masyarakat dengan banyaknya dokter-dokter atau rumah sakit asing. Biasanya kan begitu. Jadi begini, yang pertama memang betul alasan itu untuk memperluas investasi dan menumbuhkan itu betul, tapi alasan itu jangan satu-satunya. Alasan yang kedua, memberikan kualitas yang baik, keamanan, karena patient safety keamanan bagi masyarakat yang memakai itu harus dijamin. Tapi dijaminnya harus betul, konkret. Jangan mohon maaf, jangan hanya diucapkan tapi tindakannya tidak begitu. Syarat bahasa itu misalnya, syarat bahasa itu kaitannya erat dengan patient safety, dengan keamanan masyarakat. Bayangin kalau tenaga kesehatannya itu tidak mengerti, tidak memahami bahasa Indonesia, yang diajak bicara pasiennya tidak ngerti bahasa Inggris. Kira-kira yang akan ditarik kesimpulan oleh tenaga kesehatan itu tentang kondisi pasien itu bisa dipahami enggak? Itu persoalannya, bisa dipahami enggak? Karena anamnesis itu, wawancara itu bagian terpenting dalam pemeriksaan. Kalau nggak bisa dipahami, terus keputusan apa yang akan diambil oleh tenaga kesehatan? Kita khawatir keputusannya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang disampaikan, diungkapkan oleh pasien. Nanti pengobatannya salah lagi gimana? Itu apa idiom-idiom yang mengatakan juga menjaga keselamatan dan lain-lain, itu harus diterapkan dengan baik. Jangan hanya statement-statement yang tidak terbukti dalam sebuah tindakan-tindakan terukur. Nah, kalau dari segi bahasa disyaratkan dia harus memahami bahasa Indonesia, komunikasinya harus nyambung dengan pasien. Itu langkah-langkah untuk memberikan kualitas pelayanan sekaligus keselamatan pasien. Termasuk tadi dia tiap tahun dilakukan update, itu langkah-langkah juga menjamin keselamatan. Jadi langkah-langkahnya kan terukur, jangan hanya jargon, tapi langkah-langkah yang terukur itu tidak dilakukan. Nah itu kan kalau seperti itu kan hanya jargon saja, tapi langkah-langkahnya nggak dilakukan. Terus gini, misalnya kalau kita kan udah tahu biasanya ini undang-undang yang berkaitan dengan omnibus law itu kan akan selalu dipaksakan. Modelnya kan begitu polanya, karena ada kepentingan di balik itu semua, kepentingan besar. Misalnya undang-undang omnibus law kesehatan ini kemudian dipaksakan untuk diundangkan, gimana kira-kira? Langkah-langkah para profesi dokter Nah, yang pertama kalau saya gini, cobalah semua pihak berpikir ulang itu. Ini kan untuk kepentingan nasional, untuk mutu pelayanan, untuk keselamatan masyarakat. Kalau sifatnya memaksakan begitu tanpa diperdalam, tanpa dibahas dengan baik, tanpa mengikutkan semua stakeholder, resikonya besar untuk bangsa. Sekarang yang bertanggung jawab siapa? Ya kan? Bertanggung jawab siapa? Ini dunia akhirat nih tanggung jawab. Jadi tolonglah kepentingan kemanusiaan, kepentingan penyelamatan pasien, kepentingan nasional itu sudah jamak kita omongkan, itu harus diutamakan. Kalau di tenaga kesehatan ini punya kewajiban profesional dan kewajiban etika untuk memberikan jaminan keselamatan pasien. Jadi tenaga kesehatan dan profesi harus menyampaikan itu ke semua pihak, pemerintah, DPR harus menyampaikan itu, bahwa semua aturan regulasi tentang pelayanan kesehatan, di samping secara umum untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan nasional, secara spesifik pelayanan kesehatan itu harus bisa menjaga mutu pelayanan kesehatan dan harus bisa menjamin keselamatan pasien, keselamatan masyarakat yang diobati. Meskipun 5 organisasi profesi
dan guru besar lintas universitas ya menolak bahkan berdemo, tetapi DPR tetap mengesahkan RUU Omnibus Kesehatan menjadi undang-undang di sidang paripurna hari ini. Respon IDI seperti apa? Ini udah akhirnya disahkan meskipun penolakan kencang. Baik, terima kasih Mbak Nana. Pertama tentu tidak hanya Ikatan Dokter Indonesia, tetapi 5 organisasi profesi kita menyatakan bergabung dan berduka atas proses yang tidak transparan ini. Dan ini memang terkesan ditutup-tutupin. Kenapa kita tolak dan terpaksa harus turun ke jalan? Proses pembentukan ini sangat cepat dan kilat. Mungkin Pak Ferry nanti bisa menanggapi. Sejak disahkan Februari 2023 dan sekarang sudah di bulan Juli, hanya dalam kurun waktu 5 bulan ini selesai. Bahkan pertama September yang kita dapatkan, yang itu tidak diakui oleh pemerintah dan DPR, ternyata kita punya 3 draft. Yang ini sampai hari ini pun kita tidak tahu nih draft mana yang disetujui atau yang disahkan tadi. Apakah draft balik atau draft Juni, versi Komisi 9. Draft yang di mana sebentar Dr. Beni? Draft Juni atau draft yang diserahkan di Balek? Februari. Ya, yang disahkan hari ini. Ini yang memang jadi, proses draft, ini yang kita. Draft pertama yang mana? Yang bulan Februari? Draft pertama itu beredar September 2022. Yang draft pertama September 2022, kemudian draft bulan Juni, dan draft yang hari ini ya? Draft kedua Februari 2023, yang kita bisa akses itu di situs dpr.go.id sampai hari ini. Tetapi draft yang ketiga Komisi 9 itu belum ada kita dapatkan, tetapi sudah share di beberapa sosial media. Silakan dilanjutkan. Nah, dari 3 proses pembentukan itu yang tidak transparansi yang kita kenal, termasuk juga beberapa substansi isi yang sudah pernah kita sampaikan di beberapa media, inilah proses yang sangat cepat dan sangat kilat untuk pembentukan undang-undang yang tentu kita akan berduka hari ini karena memang itu yang kita kritisi, Mbak Nana. Sangat cepat, sangat terburu-buru. Apakah kemudian isinya juga tidak menghiraukan aspirasi dari organisasi profesi dan juga guru besar ini? Termasuk Mbak Nana, termasuk beberapa aspirasi kita yang sampai hari ini pun kita memang masih bertanya-tanya draft dan isinya seperti apa yang tadi disahkan. Menarik sekali Bang Ferry, dalam waktu 5 bulan RUU Omnibus Kesehatan berhasil disahkan ya. Ini dalam sejarah DPR adalah RUU Omnibus ataupun RUU tercepat mungkin ya, yang pembahasannya diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Padahal dulu Omnibus Cipta Kerja kita lihat aja agak lama pembahasannya, mesti sosialisasi dulu, mentok dulu. Tapi ini RUU Omnibus Kesehatan mulus sekali, 5 bulan langsung disahkan. Bang Ferry, bagaimana Anda melihatnya? Memang sudah sesuai memenuhi partisipasi publik, memenuhi unsur itu tadi, unsur formil partisipasi publik atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Nana. Saya akan merespon tidak di ruang substansi ya, karena bukan pakar kesehatan juga. Tapi ada kemungkinan korban layanan kita. Saya akan cenderung ke prosesnya ya, membahas dari prosesnya. Kalau Mbak Nana perhatikan bahwa modus dan pelanggaran dalam pembentukan undang-undang Omnibus Kesehatan ini masih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Modusnya sama ya? Modus apanya nih? Ya, modusnya misalnya, misalnya tersebarnya berbagai draft yang membuat publik tidak mengetahui mana yang formil dan mana yang perlu dibahas. Dugaannya memang tidak terjadi keterbukaan dalam pembahasan draft. Itu sebabnya berbagai pihak kebingungan soal draft. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran sama itu persis juga tentang kerja dan sering Melki paham betul nih, 3 pelanggaran itu adalah 3 pelanggaran terhadap hak publik dalam pembahasan undang-undang. Publik itu berhak didengarkan, berhak menyampaikan aspirasi, dan berhak dijelaskan kenapa aspirasinya ditolak. 3 hal itu.